nama saya Nafisa Rifani, NPM 2350029. Saya berperan sebagai siswi dan teman saya. Saya Putri Azalia, NPM 235.027 sebagai siswi dan teman saya. Saya Ella Alfimerani, NPM 2350005. Saya sebagai siswi. Dan saya Putra Aditya dengan NPM 2350011. Di sini saya berperan sebagai guru BK. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Nanti jadi kerja kelompok. Jadi, Mau di mana? menurut kamu gimana? Boleh. Kamu ikut aku? Aku nanti usul ya. Iya. Duluan ya. Iya. Jangan lupa itu ya. Mau tugasnya ini aja ya, Kak? Ini ya, berarti buat apa dulu? Bener, aku cari materinya. Kok Fruity nggak datang lagi sih? Gak tahu nih, tadi ngomong gak janjinya jam berapa? Enggak sih, cuma bilang nanti nyusul gitu aja. Ya udah, nanti sampai jam 2 belum datang, kita telepon aja kali ya. Nah, Nafisa, sini bentar. Bentar ya, aku dipanggil. iya.
Sampai jam 20 itu belum datang, El. Belum ini? Oh, coba tak telepon ya? Iya. Ih, nggak diangkat. Kemana sih dia? Katanya mau nyusul. Nggak tahu ya. Nggak ada apa-apa. Ih, kesel banget deh. Udah capek-capek ngerjain kelompok, ujian nilai jelek juga, gara-gara ada yang ngerjain. Maksud kamu siapa ya? Aku. Kalau emang ada masalah, kamu langsung aja jangan nungguin. Loh, emang aku sebut nama kamu? Merasa ya? Kalau kamu jelas-jelas ngomongin aku pas aku lewat, terus sekarang bilang nggak nyindir. Udah lah kalian, gak usah ribut di kelas. Malu kan gak diliatin teman-teman. Kamu diem aja deh, kan? Nggak usah capek di orang. Loh, aku kan cuma pengen semuanya tenang. Malah dimarahin. Aneh kan nggak? Loh, siapa ini kok pada ribut sampai kedengeran ruang BK? Kalian bertiga ikut ke ruangan saya sekarang. Ini sih. Ayo masuk. Saya tahu kalian di sini semuanya emosi, tapi di ruangan ini kita nggak boleh kebawa emosi. Tujuan kita bukan untuk menyalahkan satu sama lain, tapi untuk mencari solusi. Nah sekarang tolong ceritakan ya dari awal, tapi satu-satu, tidak usah saling memotong. Coba dari Ella dulu. Saya cuma ngomong ke teman Pak soal nilai tugas kelompok. Nilainya jelek karena ada yang nggak ngumpulin. Terus itu langsung marah. Ya karena kamu nyindir aku, El. Gak usah pura-pura deh. Orang kamu ngomongnya pas aku lewat. Oke, sabar dulu ya. Tadi kan saya bilang satu-satu. Sekarang kamu tahan dulu ya. Giliran kamu nanti. Sekarang Ella dulu. Coba Ella lanjutkan dulu ceritanya. Saya lo nggak ikut nama siapa-siapa Pak. Emosi aja sih Pak, tapi saya nggak nyangka bakal jadi kayak gini. Oke, Ruti, sekarang beda dulu ya. Saya sebenarnya sampai Pak, tiap kali ada tugas saya disalahin terus, padahal saya telah mengumpulnya karena saya bantu orang tua di rumah. Tapi teman-teman kan nggak mau tahu urusan saya. Saya paham. Lalu kalau versi dari Nafisa gimana? Saya sebenarnya gak mau ikut-ikutan, Kak. Tapi pas saya coba nenangin, saya malah dimarahin. Padahal saya cuma pengen mereka tuh berhenti ribut. Baik, saya simpulkan ya. Ella, kamu kesal karena nilai tugas jelek. Sedangkan Putih merasa disindir dan dibebani. Dan Nafisa cuma ingin menangani, tapi malah jadi sasaran juga. Sekarang saya mau tanya ya, kalian mau lanjut musuhan begini terus atau mau kita selesaikan dari ini juga? Saya nggak bisa langsung baikan Pak, kesel banget rasanya disingkirin terus. Ya terus maunya apa? Saya juga kesel kok, ngerasa nggak dihargain kerjaan. Oke, saya paham kalian belum bisa langsung tenang. Tapi kalau nggak saling dengar, masalah ini nggak akan selesai. Kalian sekarang sudah SMA, dewasa bukan soal umur aja, tapi cara kalian menyikapi masalah.
Saya minta kalian jujur. Siapa yang pernah ngerasa nggak dihargai di kelompok ini? Nah, jadi bukan cuma satu orang ya yang merasa tidak dihargai, tapi kalian semua. Sekarang coba kalian saling ngobrol satu persatu, bukan buat saling menyalahkan, tapi bilang apa yang kalian rasakan. Nanti maaf ya, aku ngomong kayak gitu karena aku kesel, tapi aku nggak ada niatan untuk nyedirin di kantor. Iya, aku juga minta maaf ya El. Aku emang telat, tapi aku nggak sengaja kok, aku cuma capek aja. Dan aku juga minta maaf ya kalau nadanya tadi bikin kalian tambah ribut. Aku cuma membantu kok, tapi caranya salah. Bagus, kalian sudah mulai terbuka dan itu langkah awal yang sangat penting ya. Sekarang mari kita coba sepakati bersama, bukan karena saya menyuruh, tapi karena kalian sadar kalau ini itu penting. Coba kalian bertiga pikirkan dan sebutkan sendiri aturan yang menurut kalian perlu disepakati supaya hal seperti ini tidak terjadi atau terulang lagi. Yang pertama, kalau ada masalah kita harus ngomong langsung, nggak saling sidik-sidik kayak tadi. Bagus, satu poin penting. Kalau kesepakatan dari Pruti gimana? Kalau butuh bantuan ya bilang aja, jangan sok kuat sendiri. Padahal sebenarnya butuh bantuan. Bentar Kak, kalau aku kayaknya kalau suasana lagi panas, lebih baik tarik nafas dulu sih, tenangin diri baru ngomong. Setuju, kalian bertiga sepakat dengan tiga hal ini? Sepakat, Kak. Nah, saya akan bantu simpulkan ya. Yang pertama, bicara langsung kalau ada masalah tanpa saling sindir satu sama lain. Yang kedua tadi, jangan pendam beban sendiri, belajar untuk meminta tolong pada orang lain. Dan yang terakhir tadi, kendalikan emosi sebelum berbicara biar tidak menyakiti hati orang lain. Itu bagus sih. Sekarang saya minta kalian saling menyampaikan permintaan maaf dengan sungguh-sungguh, bukan cuma formalitas saja. Coba sambil saling menatap mata temannya. Surti, aku minta maaf ya, kan? Aku emosi dan berkegiatan. Aku tahu kamu punya alasan kenapa telat memberi tugas. Aku cuma pengen hasilnya bagus sih, tapi cara aku salah. Iya El, aku juga minta maaf ya. Aku terlalu sensitif dan langsung marah ke kamu. Aku merasa capek banget akhir-akhir ini. Tapi aku salah sih karena nggak bilang. Harusnya aku lebih terus terang pada kamu. Aku juga minta maaf ya ke kalian. Aku cuma pengen suasananya tenang aja, tapi caranya salah. Padahal kalian lagi emosi. Gak apa-apa, nah, aku juga tahu kok kamu niatnya baik. Iya, maaf juga ya, udah sempat melewat ke kamu. Wah, luar biasa sekali ini kalian sudah berani jujur. Dan ini bukan hal yang mudah ya. Nah, sekarang gimana caranya kalian menjaga kerja sama ke depannya? Kita bisa bikin grup kecil buat komunikasi biar semuanya transparan. Iya, Kak, dan kalau ada tugas, kita bisa bagi waktu bareng. Aku janji bilang dari awal kalau aku ada kesulitan.
Kita juga bisa seminggu sekali ngecek progres tugas bareng, jadi nggak ada yang merasa ditinggal. Ini contoh pemecahan masalah yang sangat dewasa ya. Kalian bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun sistem kerja yang lebih baik. Saya bangga sekali nih, bukan karena kalian sempurna ya, tapi karena kalian belajar dari konflik dalam hidup. Kita nggak bisa hindari masalah, tapi cara kita menyelesaikan itu yang menunjukkan kematangan kita. Sekarang sebelum kalian kembali ke kelas, saya ingin kalian satu persatu menyampaikan satu hal positif tentang masing-masing teman yang ada di ruangan ini. Kalau Tuti itu orangnya gigih, walaupun capek dan banyak urusan di rumah, dia tetap ikut mengerjakan tugas. Kalau Mahfudza, dia perhatian banget, selalu peduli sama suasana sekitar. Kalau menurut saya sih, Mahfudza itu orangnya sabar ya Pak, nggak gampang marah, dan dia itu pintar, cepat tanggap juga. Tugas kita waktu itu bisa selesai sebagian besar karena dia. Kalau kamu bisa? Kalau menurut saya ya, Ruti itu takut, nggak gampang nyerah. Terus kalau Ella itu punya inisiatif yang tinggi, dia tuh ketua tim banget lah. Oke, terima kasih. Saya harap setelah ini hubungan kalian makin kuat. Kalau suatu saat nanti ada konflik lagi, dan pasti kalian akan ingat proses ini. Saling bicara, saling dengar, dan saling percaya. Iya Pak. Kalau begitu, saya anggap masalah ini sudah selesai ya. Tapi ingat, ruangan BK bukan tempat orang bermasalah, tapi tempat orang mau menyelesaikan masalahnya. Kalaupun kalian butuh bicara, saya siap ada di sini. Terima kasih banyak Pak Putra, saya juga banget sekarang. Iya Pak, makasih sudah bantu kami lihat masalah ini dengan cara yang lebih tenang. Dan makasih juga ya Pak, karena udah nggak langsung nyalain saya, tapi langsung itu. Kalian sudah bikin saya bangga hari ini. Sekarang silakan kalian boleh kembali lagi ke kelas kalian. Baik Pak. Kalau begitu kami pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat terus ya belajarnya. Ya, makasih Pak. Terima kasih ya. Dari video kami, topik permasalahan yang dipraktikkan termasuk ke dalam layanan mediasi, karena pertengkaran antara Ella, Ruti, dan Nafisa di kelas merupakan bentuk layanan mediasi dalam bimbingan dan konseling, karena memenuhi ciri-ciri dan tujuan utama dari layanan mediasi, yaitu pertama, adanya konflik atau ketegangan antar individu. Terdapat konflik terbuka antara tiga siswa tersebut, yaitu Ella merasa kesal karena hasil tugas kelompoknya buruk, Ruti merasa tersinggung karena merasa tersindir, dan bisa berusaha menengahi, tetapi justru ikut terseret ke dalam konflik. Situasi ini menimbulkan ketegangan dan potensi perpecahan hubungan sosial antar siswa di dalam kelas. Yang kedua, melibatkan pihak ketiga yang netral. Dalam kasus ini, Pak Putra sebagai guru berperan sebagai mediator, yaitu pihak ketiga yang netral tidak memihak salah satu konseli dan bertugas. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan terbuka, memfasilitasi proses komunikasi, dan yang terakhir, membantu menguraikan masalah dan mencari solusi bersama. Kemudian yang ketiga, tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dan kesepakatan. Pak Putra tidak memutuskan siapa yang salah, melainkan yang pertama, mengajak semua pihak untuk mengungkapkan perasaannya. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman antar pihak. Yang ketiga, memandu mereka mencapai kesepakatan damai, misalnya dengan menyepakati bahwa kedepannya tidak ada lagi sindir-menyindir, saling terbuka dan mencari bantuan jika kesulitan.
Yang keempat, bertujuan membangun kembali hubungan sosial. Setelah proses mediasi, ketiga siswa ini saling meminta maaf, saling memahami sudut pandang masing-masing, dan bersedia memperbaiki komunikasi dan kerjasama ini adalah inti dari layanan mediasi, memulihkan hubungan antar siswa dan menciptakan iklim sosial yang sehat di sekolah.